Halo, selamat siang Kak, silahkan masuk. Ya, Silahkan duduk Kak. masih Kak, siang Kak. Oke, halo, perkenalkan Kak, nama saya Utfi Aulia. Akrabnya dipanggil Uti juga boleh. Saya ahli gizi yang sedang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu Kak? Oh iya Kak, aku mau konsul. Tadi habis dari dokter, terus aku dirujuk ke ahli gizi. Katanya aku kena anemia. Oke, didiagnosis sama dokternya kena anemia ya. Sebelumnya saya boleh tahu nama kakak siapa? Nama aku Sherina Kak. Oke, untuk umur kakak sekarang berapa? 17 tahun. 17 tahun ya. Oke, kakak sehari-harinya itu profesinya apa? Aku pelajar. Oke, masih SMA ya. Oke, untuk surat rujukannya boleh saya lihat? Baik, ini suratnya atas nama Sherina Aisyah ya. Oke, untuk HB kakaknya di sini itu 10,3 mg per desiliter, sedangkan nilai rujukan normalnya itu 12 mg per desiliter. Dan hematokrit kakak di sini ada 34%, sedangkan nilai rujukan normalnya itu 40-50% Kak. Dan juga kakak diikuti dengan tekanan darah yang rendah. Di sini tekanan darahnya 90/60 mmHg, dan sedangkan nilai rujukannya itu 120/80 mmHg. Nah, makanya kakak di sini didiagnosis anemia karena hasil laboratoriumnya itu di bawah normal. Baik, sebelumnya apakah kakak sudah tahu apa itu anemia? Aku tahu sih anemia itu kurang darah merah Kak. Oke, betul. Jadi anemia itu kondisi di mana tubuh kita kekurangan sel darah merah sehingga tubuh itu tidak dapat cukup oksigen. Nah, selain itu, kalau remaja terdiagnosis anemia, itu biasanya wajahnya terlihat pucat, terus juga sering pusing, sakit kepala, mudah 5L, letih, lunglai, lesu, dan lain sebagainya juga. Nah, anemia ini tuh sering terjadi sama remaja putri kayak kakak. Kenapa? Karena yang pertama, remaja putri itu mengalami menstruasi sehingga kita kehilangan banyak darah. Dan yang kedua, remaja putri ini sangat cepat sekali pertumbuhannya sehingga memerlukan asupan gizi yang lebih banyak. Oke, oleh karena itu tujuan kita di sini adalah sama-sama untuk mendiskusikan perubahan pola makan dan pola hidup kakak untuk mencegah dan mengatasi anemia ini. Untuk itu saya harap kerjasama dari kakak untuk berhasilan konseling kita hari ini ya. Iya Kak. Oh iya, untuk berat badan dan tinggi badannya kakak masih ingat berapa? Ya masih. Tadi di depan sudah diukur kan ya Iya. Kak? Untuk tinggi badannya berapa Kak? Kalau tinggi badan 158. Oke, untuk berat badannya 53. 53 kg. Oke, baik. Di sini saya punya leaflet anemia. Kakaknya bisa baca terlebih dahulu untuk menambah pengetahuan selagi saya menghitung indeks massa tubuh kakak ya. Masih Kak. Ya. Baik, untuk indeks massa tubuh kakak dari berat badan dan tinggi badannya itu masuk ke status gizi normal ya Kak. Nah, selanjutnya saya bakal nanya untuk pola makan kakaknya sehari-hari, itu mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, khususnya di hari kemarin. Jadi pas kemarin bangun tidur itu kakak ada mengkonsumsi apa Kak? Aku biasanya kalau bangun tidur biasanya langsung minum air putih segelas sih Kak. Tapi kalau untuk sarapan jarang sih. Oke, untuk air putihnya itu satu gelas seperti apa? Gelas sedang atau gelas besar? Gelas sedang. Gelas sedang. Baik Kak, saya hitung dulu ya kalori asupan sehari-hari kakak. Baik, ternyata asupan kalori dari kakak ini memang masih kurang dari kebutuhannya. Hanya mencukupi sekitar 1206 kilokalori, sedangkan sesuai kebutuhan kakak ini seharusnya mencukupi 2100 kalori Kak, kilokalori. Nah, tadi kan kakak di sini ada minum teh ya setelah makan. Karena makanan dan minuman tersebut bisa menghambat proses penyerapan zat gizi dalam tubuh kita. Oh ya baik Kak, kalau boleh tahu kenapa ya Kak bisa menghambatnya? Iya, soalnya teh itu mengandung zat gizi yang namanya tanin. Nah, tanin ini bisa menghambat proses
penyerapan zat gizi dalam makanan. Jadi nanti kamu makannya itu nggak terserap sempurna kalau setelah makan kamu minumnya teh gitu. Gitu ya. Oke deh Kak. Nah, untuk meningkatkan zat besi, kita juga bisa memakan makanan yang beragam. Contohnya karbohidrat, kakak bisa makan dari nasi, roti, ubi, singkong, mie, dan lain-lain. Selain itu, ada juga protein nabati. Protein nabatinya kakak bisa mengambil dari tempe, tahu, kacang-kacangan, bisa kacang kedelai. Selain itu juga ada protein hewani. Kakak juga bisa dari ikan, bisa dari daging-dagingan kayak daging sapi, daging kambing, daging ayam, hati ayam. Karena hati ayam ini juga bagus karena sangat tinggi Fe atau zat besinya Kak. Lalu kakak juga bisa mengkonsumsi sayur ya. Nah, sayur ini bisa meningkatkan kadar Fe di dalam tubuh kakak. Bisa kayak sayur-sayuran yang berdaun hijau seperti pakcoy, bayam, brokoli, bisa juga daun katuk. Nah, selain itu untuk buah, tadi kakak sudah konsumsi pisang ya, pisang itu juga bagus. Nah, buah itu kita bisa mengambil yang vitamin kayak vitamin C dan vitamin A. Nah, kenapa? Karena vitamin C dan vitamin A ini sangat bagus buat penyerapan zat besi dalam tubuh. Selain itu, kakak juga harus sarapan Kak, karena di sini kakak tadi nggak sarapan ya. Sarapan itu penting, apalagi kakak terdiagnosis anemia. Jadi sarapan itu nggak boleh ditinggalin ya Kak. Oh iya, baik Kak. Oh iya, kakak di sekolah itu ada pembagian tablet tambah darah nggak? Ada Kak, tapi ya gitu karena baunya amis gitu kan, jadi suka skip. Oke, lain kali jangan di skip lagi ya Kak, soalnya itu bakal ngaruh ke kadar hemoglobin kakak. Oh, iya. Kalau untuk dosis minumnya itu gimana sih Kak? Untuk tablet tambah darah ini kamu bisa konsumsi 1 bulan sekali kalau lagi nggak menstruasi. Tapi kalau misalnya lagi menstruasi itu boleh setiap hari. Gitu. Iya. Baik-baik Kak. Oke, sampai di sini kakaknya ada pertanyaan atau ada yang belum paham dari penjelasan saya barusan? Udah cukup jelas banget sih Kak, aku banyak belajar banget hari ini. Oke, untuk perkembangan selanjutnya kakak bisa berkunjung kembali di bagian gizi agar kami bisa monitoring serta mengevaluasi perkembangan kakak berikutnya. Iya Kak. Saya tunggu ya untuk kunjungan selanjutnya itu di minggu depan ya Kak. Ya baik Kak, terima kasih ya informasinya sama ilmunya. Terima kasih kembali Kak. Terima kasih, Kak. Siang Iya, ya. selamat siang.